obat dalam kadar terapeutiknya bukan sih? Iya, jadi dia monitor. Gimana caranya monitor kadar obat? Pakai apa? Dari mana gitu maksud saya? Dari air ludah kah? Dari darah kah? Dari air kencing kah? Dari mana? Darah, Pak. Hah? Plasma darah. Darah ya. Plasma darah. Jadi kita ngambil darah. Jadi apa? Dari umumnya dari darah ya, umumnya ya. Nah, nanti setelah kuliah ini ya kalian harus ya atau diharapkan dapat membuat senarai ya list tujuan-tujuan TDM ya. Jadi TDM ini suatu pelayanan ya yang diberikan oleh departemen atau instalasi farmasi ya, dan juga kriterianya obat-obat apa yang memerlukan TDM, dan juga obat apa yang biasanya dilakukan TDM ya. Memang ada obat yang memerlukan TDM, tapi kalau kita nggak ada gimana ya. Jadi apa yang biasanya TDM, terus teknik-teknik apa untuk menganalisa kadar obat ya. Kemudian kita harus tahu juga sampling time-nya ya. Jadi waktu untuk mengambil sampel darah ya, dan rentang terapeutik dari suatu obat. Oke. Kemudian kita harus dapat menginterpretasikan kadar obat dalam serum. Ya, jadi yang kita sebut clinical correlation. Jadi kalau ini ada apa kadar obat ya, terus gimana korelasi dengan keadaan klinisnya gitu ya. Nah, faktor-faktor yang menentukan efektivitas suatu obat yaitu farmakodinamiknya ya. Farmakodinamik yaitu afinitas terhadap reseptor. Jadi kalian tahu apa bedanya farmakokinetik dan dinamik? Kalau farmakodinamik kan apa? Reaksi obat dengan reseptornya, Pak. Iya, jadi farmakodinamik itu efek obat terhadap tubuh kita kan, ya. Nah, gimana supaya obat tuh mempunyai efek dalam tubuh kita? Yaitu afinitas terhadap reseptor, ya. Jadi gimana dia punya afinitas terhadap reseptor, ya. Kedua, apa itu afinitas sih ya sebenarnya? Apa maksudnya afinitas? Daya daya ikat ya, daya ikat antara obat itu dengan reseptornya. Dan potensi yaitu obat yang lebih poten memerlukan konsentrasi lebih rendah dibanding yang kurang poten ya. Yang poten kan artinya yang berkhasiat ya. Jadi yang poten itu yang memerlukan konsentrasi lebih rendah ya. Masuk akal nggak? Kemudian farmakokinetiknya juga ya, ADME itu ya, ADME ya, bioavailabilitas dan konsentrasi yang cukup ya, bioavailabilitas dan konsentrasi yang cukup. Nah, TDM-nya sendiri atau TDM-nya adalah suatu pelayanan farmasi klinik ya, di mana konsentrasi obat atau suatu zat dalam darah ya, darah ini bisa berupa plasma, serum, atau sel darah. Kalian masih ingat nggak apa bedanya plasma dengan serum? Ayo, siapa yang ingat? Apa bedanya plasma dan serum? Kalau serum itu cairan yang mengandung protein, bukan Pak. Cairan darah yang mengandung protein. Hah? Antioksidan kayak gitu Pak. Apa? Tadi ada yang mau masuk Kayak ya? cairan yang diperkaya bahan aktif seperti antioksidan dan peptida itu Pak, yang menembus sel kulit. Ya. Jadi gini, kalau kita ada darah kita ambil kan dalam tabung kan. Nah, darah itu harus nanti sentrifugasi ya. Kemudian akan terjadi pemisahan, ya kan? Cairannya akan naik ke atas, sel-sel darah akan mengendap di bawah, ya.
Nah, jadi dia terpisah dua. Cairan di atas itu namanya plasma. Terus yang di bawah itu sel darah, ya. Nah, kemudian plasma itu sendiri kalau kita ambil, kita pipet plasmanya, ya kita pisahin dengan sel darah. Nah, plasma itu nanti kita kasih dia pengendap pengendap ya, misalnya kalsium atau apa gitu ya, sehingga faktor pembekuan darah mengendap. Nah, jadi cairan plasma tanpa faktor pembekuan darah itu namanya serum, ya. Gitu, cairan plasma tanpa faktor pembekuan darah. Kan ada faktor pembekuan darah ya, tanpa faktor pembekuan darah itu namanya serum. Oke. Pada umumnya dalam farmakokinetik kalau kita bilang plasma dan serum anggapannya sama ya, padahal sebenarnya lain ya, gitu. Nah, dia akan dianalisis dan digunakan untuk mengoptimalisasi terapi obat. Jadi kadar obat itu nanti kita pakai. Kalau kadar obatnya rendah, kita naikkan dosisnya. Kadarnya tinggi, kita turunkan dosisnya. Jadi untuk mengoptimalisasi terapi, ya. Jadi kalian ingat ya, bukan mengoptimalisasi kadar, karena kadar obat, kalau dia kadarnya rendah tapi pasiennya sembuh, nggak apa-apa, ya kan? Kan kita yang penting terapinya, bukan kadar obatnya, ngerti nggak? Nah, kayak gini loh, misalnya gini ya, obat kolesterol, misalnya obat kolesterol, ya. Kalian tahu nggak obat kolesterol, atorvastatin itu apa? Tahu Pak. Atorvastatin itu stat 10 mg, ada kan 10 mg ya. Ada Pak. Nah, tapi 5 mg nggak ada ya. 5 mg nggak ada. Paling rendah 10 mg. Ya kan? Nah, tapi ada orang dia dengan 5 mg, jadi dia bagi dua, itu obatnya bagi dua, jadi 5 mg kan. Dan 5 mg itu dia udah bisa, kolesterolnya udah bagus. Gitu loh, udah terkontrol bagus gitu. Dia nggak perlu 10 mg, dia cuma 5 mg udah bagus. Nah, kalau kamu sebagai apoteker kamu bilang, "Oh, nggak boleh. Paling rendah tuh 10 mg, di buku itu 10 mg gitu." Boleh nggak kayak gitu? Enggak Pak, kan yang penting terapinya berhasil ya Pak. Iya, yang penting orang itu terapinya berhasil. Buku kan cuma teori, ya kan? Nah, Iya betul Pak. lagian buku itu teori dan dia berdasarkan orang-orang di luar negeri yang gede-gede badannya, ya kan? Iya betul. Di orang Asia kan lebih kecil, jadi mungkin dengan begitu dia udah cukup gitu, ya. Nah, dengan hasil analisis TDM, apoteker dapat merekomendasikan kepada dokter ya untuk mempertahankan atau mengubah dosis dan sebagainya. Ya, jadi ini pelayanan TDM, ya. Nah, kemudian metode sebenarnya metode untuk terapi monitor terapi itu bukan cuma TDM, ya. Secara umumnya yaitu pertama adalah gejala klinis, ya. Apa itu gejala klinis? Itu seperti demam, jaundice. Apa sih jaundice? Kamu tahu nggak jaundice itu apa? Penyakit kuning itu bukan sih Pak? Kuning ya, kuning kalau orang diabetes, orang hepatitis ya. Sakit perut di sebelah kanan abdomen. Nah, itu sakit, itu kemungkinan lever ya. Nah, itu semua adalah gejala klinis ya. Metode non invasif. Nah, non invasif berarti dia non invasif berarti nggak ada tindakan operasi ya, atau tindakan menyuntik. Ya, itu non invasif. Seperti ambil tekanan darah, ya kan? Ambil tekanan darah invasif bukan? Perlu sampai nyuntik orang nggak? Perlu sampai operasi orang nggak? Nggak perlu Pak. Nggak perlu ya. Itu non invasif ya. Kemudian EKG, ultrasound, eko, X-ray juga non invasif karena kamu nggak usah belah orang kan untuk dapatkan X-ray, ya kan? Coba aja Pak. CT scan, MRI, ini semua adalah non invasif ya. Kamu pilih yang mana, invasif atau non invasif? Non invasif Pak. Iya, tapi biasanya mahal ya. Nah, biokimia lab, nah itu invasif ya, karena harus disuntik kan, ambil darah kan. Glukosa, SGOT, SGPT, ANR, itu semua adalah biokimia ya. Farmakologi klinis.
TDM. Nah, ini TDM ini farmakokinetik, sebenarnya bukan farmakologi ya. Farmakokinetik klinis. Tak ganti dulu. Farmakokinetik klinis. Pak, Farmakokinetik. maaf, itu kalau SGOT atau SGPT itu cek apa sih Pak? Hati ya Pak? Liver? Atau apa? Iya, iya betul. Hmm. Nah, TDM itu konsentrasi obat di dalam. Jadi, yang TDM ini hanya salah satu metode, ya. Jangan kalian pikir, oh nggak ada TDM ini gawat ini gitu ya. Nggak semua rumah sakit ada TDM-nya ya. Gitu. Nah, tujuan daripada TDM ya adalah pertama untuk memastikan bahwa konsentrasi obat yang diberikan adalah konsentrasi efektif ya di rentang konsentrasi yang efektif ya. Ini kadang-kadang perlu misalnya ya penolakan organ akan terjadi bila kadar siklosporin di bawah target ya. Kalian pernah dengar obat siklosporin nggak? Di sini namanya apa? Nama patennya itu apa? Sandimun. Pernah dengar nggak Sandimun? Oh pernah Pak, pernah. Sandimun oral. Sandimun Dia new ada oral dosis ya, 25 Sandimun sama 50. neural kan, Sandimun neural ya. Nah, ini obat ini kan obat anti penolakan ya, jadi anti imun ya. Nah, dia ini kalau orang yang misalnya transplantasi ginjal ya, dia harus diberikan seumur hidup ya kan, untuk mencegah penolakan organ. Karena organ baru yang masuk itu loh kan akan ditolak ya. Nah, siklosporin ini dia memerlukan konsentrasi agak tinggi ya. Untuk setiap orang tuh punya konsentrasinya sendiri gitu loh. Jadi kalau kita terlalu rendah takutnya terjadi penolakan organ. Nah, kalau penolakan organ itu terjadi, jadi gagallah transplantasinya dia ya. Nah, kedua adalah untuk mendeteksi atau mencegah toksisitas. Ya, contohnya kalau phenytoin di atas 30, nah akan terjadi toksisitas CNS. Ya, jadi kita mengambil langkah lebih cepat untuk mengecek karena bisa juga kamu ntar aja, tunggu aja kalau orang itu ada toksisitas, baru kita turunkan dosis. Boleh nggak kayak gitu? Kalau misalnya jadi sebelum dia terjadi toksisitas, karena kita udah nguji darah, wah tinggi banget nih ya, kita udah turunkan duluan, berarti nggak? Jadi kita bisa mencegah toksisitas ya. Sebagai pedoman untuk mengubah dosis, kadang-kadang kita perlu mengubah dosis ya. Nah, pedomannya apa? Yaitu dengan kadar darah kita bisa menghitung ya. Nah, yang terakhir ini untuk mengevaluasi kepatuhan pasien. Misalnya gini ya, dia ini misalnya nih ya obat HIV, kamu tahu obat HIV kan? Salah satu syarat ya orang itu memulai terapi HIV adalah dia harus berjanji ya dapat minum obat itu terus menerus. Ya, dapat minum obat itu terus menerus. Karena kalau enggak nanti dia akan terjadi apa? Resistensi kan ya. Nah, jadi kalau orang itu minum obat ya, terus dia bilang aku minum kok gitu. Tapi untuk yakin kalau dia itu minum gimana? Melihat dari ini tubuhnya bukan sih Pak? Kalau makin Iya, kayak gitu ya. misalnya gini, kita ada caranya yaitu melihat apakah terapinya berhasil atau enggak gitu kan? Kan misalnya dia terapi HIV, kan dia ada titer, ada nilai CD4 ya, CD4. Kalau CD4-nya terus turun, berarti terapinya gagal. Kalau CD4-nya naik, terapinya berhasil, gitu kan? Nah, kalau kalau CD4-nya turun terus kan terapinya gagal kan? Jadi kamu tanya sama pasiennya, "Pak, Bapak minum gak sih obatnya?" Gitu, dia bilang, minum kok tiap hari gitu kan. Nah, kenapa gagal? Nah, itu kan kita nggak tahu dia bohong atau enggak, ya kan? Nah, salah satu caranya yaitu menguji kadar obat dalam darah. Kalau kadarnya rendah banget, kemungkinan besar dia nggak minum, ya. Kalau kadarnya pas di tengah-tengah terapeutik itu,
ya kita tahu dia minum gitu ya, ngerti nggak? Mengevaluasi kepatuhan pasien. Nah, kriteria obat yang sesuai untuk TDM ya. Ada korelasi antara kadar obat dalam darah dan efektivitas atau toksisitas obat. Ya, artinya si obat ini ya mesti ada dalam kadar-kadar tertentu ya menentukan bahwa dia itu efektif atau toksis gitu ya. Jadi reaksi efektif atau toksisnya itu harus ditentukan oleh kadar ya. Oleh karena itu baru kita ada artinya mengambil kadar. Kalau enggak ngapain kita ngambil kadarnya, ngerti nggak? Coba dijawab saya ini ya, ngerti apa nggak ngerti ya. Jadi saya nggak kayak ngomong sendiri gitu loh. Hello. Iya, Pak. Ya karena pakai Google Meet ini saya nggak bisa kelihatan muka kalian. Jadi saya cuma kayak ngomongnya sama slide gitu loh. Jadi kalian harus jawab. Jadi saya tahu jadi saya tahu kalau koneksi saya ini masih terus, jangan-jangan saya ngomong sendiri kayak orang orang gila gitu ya. Oke. 10 sampai 20 mg per liter efektif. Ini efektif konsentrasi. Dia paling bagus yaitu phenytoin itu antara 10 sampai 20 ya. Kemudian 20 sampai 30 terjadi udah di atas 20 nih ya, terjadi nistagmus. Apa itu nistagmus ya? Itu mata orang itu ya. Kalau kamu mata kan antara pupil mata kiri dan kanan tuh kadang-kadang geraknya sama nggak biasanya? Kalau ke kiri ke kiri, kanan kanan kan, gitu kan? Nah kalau nistagmus ini kayak orang jereng, tau nggak? Dia itu misalnya satu ke kiri atau ke kanan gitu, ya. Itu pusing tuh Pak, pendidik Pak. Nistagmus ya. Dan juga kadang-kadang itu matanya itu gerak-gerak sendiri ya. Jadi dia nggak mau ngeliat amanah tuh dia gerak-gerak sendiri gitu. Ya itu namanya nistagmus, involuntary movement of the eye. Jadi dia matanya itu gerak-gerak sendiri ya. Slurred speech itu kayak orang mabuk yang ngomongnya nggak jelas ya, gitu kan. Kamu mau kemana gitu, ngomongnya nggak jelas. Kayak kumur-kumur gitu ya Pak. Ya. Ataksia itu kalau jalan serompongan kayak orang mabuk ya. Mabuk itu ataksia ya. Jadi dia jalan ke kiri ke kanan nggak karu-karuan gitu ya. Terus dizziness apa? Pusing ya. Jadi ini semua adalah contoh dari toksisitas pada CNS ya. CNS itu apa? Central Nervous System ya. Sistem saraf pusat ya. Toxicity-nya itu nistagmus, slurred speech, ataksia. Jadi di atas 20 ya. Nah, kalau di atas 30 si pasien itu menjadi ngantuk, drowsy, diplopia. Diplopia itu mulai melihat dua. Ngerti nggak? Kalau ngelihat tuh ada bayangan. Kamu ngelihat saya satu, tapi ada dua gitu loh. Misalnya ngelihat Rizky, tahunya Rizky ada dua gitu, ngerti nggak? Itu kayak efek kita apa sih di efek di kamera itu loh, bisa bikin dua orang gitu. Bukan. Apa namanya itu? Ya, behavioral change. Jadi dia marah-marah atau apa ya, behavioral change. Cognitive impairment. Nah ini cognitive impairment udah nggak tahu apa-apa. Artinya ditanyain apa, jawabnya apa gitu ya. Kognitif udah nggak benar. Itu dia di atas 30 ya. Nah, habis itu koma, kalau di atas 40 koma ya. Nah, obat memiliki rentang terapeutik sempit ya. Kemudian obat tidak apa? Saya nggak kebaca ini. Apa? Coba kamu baca bisa nggak? Obat tidak memiliki metabolit yang aktif. Ya. Obat tidak memiliki metabolik yang aktif. Artinya kan kita kan menguji di kadar darah itu kadar darah phenytoin ya. Bukan norphenytoin atau apa gitu kan, gitunya kan. Metaphenytoin kan nanti di hati kan akan diubah jadi metabolitnya ya, metabolitnya apa gitu kan. Nah metabolitnya itu harus non aktif. Kalau metabolitnya aktif percuma dong lu ngecek phenytoin kadarnya masih efektif, ternyata masih ada yang metabolit aktif ini. Maksudnya metabolit aktif itu metabolit yang dapat menimbulkan efek juga gitu ya, yang nggak terdeteksi. Ngerti nggak kalian? Ngerti nggak? Gimana Pak maksudnya Pak? Kan yang maksudnya metabolit aktif itu maksudnya apa? Metabolit aktif yang memiliki efek itu Pak. Ya, jadi metabolitnya itu bisa mempunyai efek juga. Itu namanya metabolit aktif ya. Jadi kalau obat itu di metabolisme di hati itu ada dua macam hasilnya. Metabolit yang aktif
yang masih bisa menimbulkan efek farmakologi, sama metabolit yang non aktif yang udah nggak bisa menimbulkan efek, Oh iya Pak, ya. paham Pak, paham Pak. Nah, kalau kalau metabolitnya yang aktif, kamu tentuin kadar fenitoinnya rendah, tapi metabolitnya aktif, nggak terdetek, percuma kan? Iya Pak. Nah, gitu ya. Kayak yang ngomong jawabnya si Rizky, ini Rizky kan? Ya, Iya Pak, betul Pak. ya. Yang lain kok, Silmi kok jadi nggak ngomong, memble-memble. Yang lain-lainnya, Arbella mana? Iya Pak, saya sambil nyatet Pak. Oh ya, dia itu siapa, mana? Cinde mana? Tidak mudah membedakan efek terapi dan efek toksik obat. Jadi mesti tidak mudah membedakan antara efek terapi dan efek toksik obat. Maksudnya gini, eh, kan kamu mau bikin TDM. TDM ini kira-kira TDM ini gampang atau susah dibuatnya? Hah? Susah karena kamu harus ada alatnya, ya, harus ada kitnya, reagennya, ya, dan itu mahal, ya. Jadi jangan, itu kan barang yang susah, itu harus betul-betul berguna gitu ya. Nah, efek terapi dan efek toksik obat tidak mudah dibedakan, ya. Nah, itu dengan itu kamu kamu melakukan TDM. Ya, contohnya ini ya, baik septisemia, infeksi darah ini ya, septisemia, dan gentamisin sebagai obat dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Ngerti nggak kamu? Gentamisin menyebabkan kerusakan ginjal. Septisemia menyebabkan kerusakan ginjal. Jadi kalau si pasien itu tiba-tiba rusak ginjalnya, ya. Jadi kamu gimana caranya mau tahu apa sih penyebabnya? Caranya gimana? Yaitu dengan cara menguji kadar TDM ya Pak. TDM siapa? TDM dari Gentamisin. gentamisin ya. Jadi karena misalnya kalau enggak kita nggak tahu apa itu dia dari septisemia atau dari gentamisin, ngerti nggak? Jadi si efek terapi dan efek toksik obat tuh susah dibedakan karena dua-duanya bisa menyebabkan, ngerti? Iya Pak. Nah, sekarang kelima, kepatuhan obat amat diperlukan untuk keberhasilan terapi. Yang contoh yang tadi itu ya, seperti HIV tadi ya, anti epileptik juga. Karena orang ini begitu kena epilepsi, dia akan trauma atau enggak? Ya, jadi harus kita cegah karena setiap kali epilepsi terjadi, itu akan terjadi kerusakan sel otak. Ya. Jadi epilepsi itu jangan main-main ya. Kita harus protect dia, kita harus hindari epilepsi itu, ya. Jadi kita harus memberikan obat yang cukup gitu, ya. Demikian juga imunosupresif yang tadi itu siklosporin dan sebagainya itu, ya. Nah, obat-obat HIV juga, ya. Jadi kita harus, kepatuhan sangat perlu, maka kita harus sewaktu-waktu kita harus tes, ya, kadar obatnya dalam darah. Ngerti? Iya Pak. Ya. Nah, obat-obat yang biasanya memerlukan TDM seperti antibiotik, ya, contoh aminoglikosida, ya, gentamisin, amikasin, tobramycin, vancomycin juga, ya. Antiepileptik, phenytoin, carbamazepine, valproate, asam valproat, ya, itu untuk epilepsi ya. Phenobarbital, ethosuximide. Obat apa nggak kebaca saya ini? Obat Antiepileptik baru. ya, antiepileptik baru ya, contoh lamotrigin, gabapentin, tapi di sini kayaknya masih belum ada ya. Gabapentin udah ada Pak. Udah ada obatnya tapi TDM-nya mungkin belum ada. Ya. Contoh lagi antiaritmia ya, digoxin. Oke, anti asma, tiofilin ya. Obat imunosupresan yang menekan imunitas tubuh, contohnya siklosporin yang tadi itu ya, tacrolimus sama methotrexate ya.
MTX itu metronidazole. Jadi proses daripada TDM ya diawali dengan planning ya, semua proses kan diawali dengan training ya. Planning. Plan dulu terus kita order TDM-nya ya. Dokternya yang order atau dokternya biasanya order ya. Ngisi borang terus order gitu ya. Kemudian dia terus lakukan sampling dan analisis. Samplingnya itu maksudnya mengambil darahnya ya, dan menganalisis itu melihat kadarnya ya. Nah, di kebanyakan rumah sakit ini dilakukan bagian laboratorium. Jadi orang lab yang ngambil darah terus diuji ya, diuji di lab. Oke. Tapi waktu awal-awalnya TDM ini baru mulai ya, waktu saya juga mengalami ya. Contohnya di Malaysia itu di rumah sakitnya itu farmasi yang melakukan sampling ya. Jadi AA-nya yang datang ke ruangan untuk ngambil darah ya, terus dites di lab, itu AA yang ini ya. Mungkin darahnya diambil perawat atau dokter, tapi AA-nya yang ngetes di ini. Saya juga masih belajar analisa juga waktu itu ya di Malaysia ya. Kemudian interpretasi result. Nah, biasanya setelah dilakukan oleh lab, dites, keluar hasilnya, kadarnya, yang menginterpretasi hasilnya itu adalah apoteker ya, khususnya yang di TDM ya. Kemudian dia melakukan rekomendasi apakah kadarnya mau dinaikkan atau tetap dan sebagainya ya. Kemudian adakan assessment setelah direkomendasikan, kamu harus tetap monitor pasiennya ya, tetap assess, tetap monitor pasiennya. Ngerti? Ya, jadi ini lingkaran TDM prosesnya ya. Kemudian metode-metode analisis yang sering digunakan yaitu pertama adalah immunoassay. Kalian pernah dengar immunoassay ya? Ada enzyme multiplied immunoassay technique, EMIT ya, fluorescence sebenarnya ini kurang ya. Fluorescence polarization immunoassay FPIA ya. Radio immunoassay RIA. Kromatografi ya, gas kromatografi atau HPLC. Kemudian ada, nah itu yang tadi metode-metode yang digunakan ya. Kemudian kalian harus ngerti di antara metode ini ada yang namanya spesifisitas. Ya, apa itu spesifisitas ya? Nah, beberapa senyawa kimia dapat bereaksi dengan immunoassay sehingga hasilnya menjadi salah. Ya, misalnya gini, senyawa A, senyawa B gitu ya, sama-sama bisa mengikat antibodi yang sama. Ya kan akhirnya jadi hasilnya jadi salah ya, karena tidak spesifik. Jadi tes itu harus spesifik ya. Misalnya antibodi ini harus spesifik untuk antigen ini, nggak boleh. Misalnya kayak COVID gitu ya, dia harus spesifik untuk COVID, nggak boleh juga yang lain-lain gitu, kayak virus flu atau apa ikut dites juga ya, nanti akhirnya jadi nggak spesifik, ngerti nggak ya. Nah, spesifisitas itu adalah apakah reagen yang digunakan tidak menunjukkan hasil positif bagi senyawa lain ya, jadi harus spesifik ya. Tes apapun juga lah harus spesifik, kayak misalnya tes untuk kehamilan ya, orang tes pakai urin kan, tiba-tiba positif hamil, ternyata itu bukan hamil beneran ya, ternyata itu ada kontaminasi misalnya. Boleh nggak kayak gitu? Nanti udah kaget-kaget orangnya ya, atau udah seneng-seneng ya, ternyata bukan hamil, jadi false positif ya, namanya false positif ya. Nah, bila spesifisitas rendah, maka akan terjadi false positif. Ini ngerti ya? Nah, kemudian yang ada istilah kedua itu namanya sensitivitas ya. Nah, nilai terendah di mana sistem dapat deteksi dengan kemungkinan 95% benar. Ya, jadi harus spesifik tapi harus juga sensitif. Ya. Nah, setiap obat mempunyai tingkat sensitivitasnya. Ya, semakin tinggi sensitivitas, maka semakin mudah metode itu mendeteksi suatu obat. Ya, karena semakin sensitif berarti semakin mudah dia mendeteksinya. Ya.
Nah, bila sensitivitasnya rendah, maka diperlukan dosis tinggi untuk deteksi. Ya, akan terjadi false negatif. Ya, contohnya apa yang COVID itu. Mana yang lebih sensitif? Ya, yang antigen atau yang PCR? Mana yang lebih sensitif? PCR. PCR ya. Kalau antigen kan dia udah harus banyak antigennya kan? Ya, kalau PCR dia bisa memperbanyak. Kalau namanya PCR itu dia memperbanyak. Kalian masih ingat gak yang orang itu bilang apa CTR value, CT value itu kan? Ingat gak? Yang katanya kalau CT value-nya di atas 40 itu bagus gitu kan? Oh iya. Nah, ingat gak? Ya, Pak. Hah? Iya, Pak. Iya, Ambil artikel apa ada, Pak? di atas 40 apa 400 ya, 40 ya, itu bagus. Ya, di bawah 40 itu di bawah 40 itu bagus, di atas 40 itu nggak bagus gitu kan. Itu karena kalau di atas 40 berarti dia kebalik. Kalau makin rendah makin nggak bagus, makin tinggi makin bagus. Kalau makin tinggi berarti dia harus memperbanyak, berarti dia sedikit virusnya, ngerti ya. Jadi bila sensitivitas rendah maka diperlukan dosis tinggi untuk dapat deteksi. Ya, itu namanya false negatif. Jangan-jangan dia negatif tapi sebenarnya dia positif, ngerti nggak? Ya, begitu kita kayak tes antigen negatif loh, gitu. Ternyata pas tes PCR positif. Sering nggak kayak gitu? COVID. Iya, Pak. Ya kan? Iya, Pak. Ya, sering dengar ya. Aku tes itu negatif tapi PCR-nya positif gitu kan? Sering begitu. Jadi kalau kebalikannya jarang. Kalau kamu udah PCR-nya positif, kalau udah antigennya positif, biasanya PCR pasti positif juga gitu kan? Nah, precision atau ketepatan ya. Salah satu bentuk quality assurance dalam analisis ya. Precision menunjukkan distribusi hasil pengukuran sampel yang sama. Ya, artinya satu sampel diukur dengan alat yang dikalibrasi dengan kalibrator, dilihat apakah sama enggak. Ya, satu sampel diulang-ulang harus sama ya, precision. Jadi itu juga dia hasilnya itu juga berarti dia bagus ya. Nah, kalau sama maka precisionnya bagus dan alat terkalibrasi dengan baik. Jangan kamu ngukur tekanan darah sekarang 120/80, tiba-tiba kamu ngukur lagi jadi 140 gitu, naiknya banyak banget gitu ya. Nah, itu mungkin alatnya nggak bener gitu, ya. Nah, di sini contohnya kalau obat amikacin ya, dia punya syarat nih, sensitivity-nya harus 0,8 ya. Lowest kalibrator 3, kalibrator range 0 sampai 50 ya. Nah, ini semua kalian nggak usah hafal ya, ini cuma buat kalian tahu aja. Setiap obat itu dalam lab itu mempunyai nilai sensitivitasnya sendiri ya. Semakin rendah sensitivitasnya semakin bagus kan? Semakin tinggi sensitivitasnya semakin bagus. Semakin rendah semakin bagus ya. Artinya semakin tinggi daya sensitivity-nya lebih bagus, tapi artinya dia punya kadar ini harus makin rendah. Kayak digoxin ini, dia rendah nih 0,2 ini ya. Nah, ini berarti dia sensitif banget. Ngerti nggak? Ya. Nah, sekarang mengenai rentang terapeutik ya, therapeutic range, oke. Rentang terapeutik adalah rentang konsentrasi di mana probabilitas respon klinis itu tinggi, tetapi probabilitas terjadinya toksisitas adalah rendah. Jadi efektivitasnya tinggi tapi toksisitasnya rendah ya. Probabilitas jadi rentang terapeutik itu adalah jarak ya, perbedaan antara dosis di mana dosis itu efektif dan dosis toksis. Itu namanya rentang ya terapeutik. Oke, secara statistik 95% pasien akan mempunyai terapi yang aman bila konsentrasinya berada dalam rentang tersebut. Jadi kalau rentang misalnya tadi phenytoin itu 10 sampai 20 ya, berarti di bawah 10 itu aman, di atas 20 itu toksik ya. Nah, kalau dia dapat 15, 16 itu harusnya masih aman
pada 95%, ya. Tapi selalu ada dalam masyarakat kan yang aneh-aneh, ya. Ada 5% yang aneh-aneh yang mungkin tidak mengikuti kaidah ini, yang rentang teoretiknya sedikit lebih tinggi atau lebih rendah. Ngerti nggak? Ya. Jadi ada 5% yang kita harus tentukan, ada yang di luar standar, ya. Gitu ya. Juga tidak berarti bahwa kalau konsentrasi obat berada dalam rentang, maka akan selalu aman dan efektif untuk setiap pasien. Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas terapi, seperti disampaikan pada slide-slide berikut, ya. Nah, apa faktor-faktor yang dapat mengubah efek terapi meskipun kadar obat dalam rentang terapeutik? Misalnya, kamu phenytoin 10 sampai 20, ya dia 15, kan masih di rentang 10 sampai 20, ya, tapi ternyata dia nggak efektif atau dia toksik. Apa sih faktor yang menyebabkan? Ya, pertama adalah interaksi obat. Kedua, ketidakseimbangan elektrolit. Ketiga, keseimbangan asam basa. Keempat, usia. Kelima, resistensi bakteri. Keenam, ikatan terhadap protein. Nah, interaksi obat, ya, interaksi obat ada dua macam. Interaksi farmakokinetik, ya, biasanya akan mempengaruhi konsentrasi. Dia akan menaikkan atau menurunkan konsentrasi. Ya, contoh, obat mah simetidin, ya, dikenal sebagai penghambat enzim hepar dan akan meningkatkan konsentrasi teofilin. Ya, obat mah simetidin dikenal sebagai penghambat enzim hepar, ya. Jadi apa? Dia itu enzim inhibitor, ya, enzim inhibitor. Dikenal sebagai enzim inhibitor dan akan meningkatkan konsentrasi teofilin. Jadi kalau diberikan bersama teofilin, dia akan naik konsentrasi teofilinnya. Kenapa? Kenapa naik konsentrasi teofilinnya? Halo? Halo? Karena? Halo? Ya, Pak. Kenapa Karena naik? enzim heparnya dihambat. Kenapa naik konsentrasi teofilinnya? Karena enzim heparnya dihambat. Jadi Iya, ya, naik. karena enzim untuk memetabolisme teofilin itu dihambat, jadi teofilinnya naik, ya. Oke. Obat-obat TBC, rifampicin, ya, dikenal sebagai penginduksi, artinya meningkatkan, ya, enzim hepar. Oleh karena itu dia akan menurunkan konsentrasi teofilin. Ya, jadi ada interaksi obat yang disebut interaksi farmakokinetik, ya. Nah, interaksi farmakodinamik biasanya tidak akan mempengaruhi, ini salah ketik, ya, mempengaruhi konsentrasi, tetapi akan meningkatkan atau menurunkan efektivitas obat, ya. Nah, contoh alkohol akan meningkatkan efek samping phenytoin karena alkohol itu, saya langsung perbaiki aja, ya, supaya enggak ini, ya. Tadi mana yang ada salah ketik juga. Fluorescence. Oke. Dikit lagi, ya. Jadi sampai mana kita? Sampai sini, ya. Sedikit lagi. Masih banyak juga loh. Kita agak cepat sedikit, ya. Jadi alkohol akan meningkatkan efek samping phenytoin, ya. Contohnya beta blocker akan meningkatkan efek digoxin karena, tolong bacakan ini, saya nggak kebaca. Kalian kebaca nggak? Karena sama-sama apa? Sama-sama dapat melambatkan detak jantung. Iya, beta blocker dapat melambatkan detak jantung, digoxin juga dapat melambatkan detak jantung. Akhirnya mereka berdua akan menambah bradikardia, ya, efek bradikardia. Ini ada yang mau masuk, ya, atau apa? Ilham left, Kotima left. Kenapa pada left, ya?
Cinde has raised hand. Kenapa Cinde? Kepencet Pak, maaf. Oh iya, saya nggak bisa kalau saya lagi presentasi ini pakai yang Google Meet ini saya nggak bisa buka situnya, jadi saya nggak kelihatan ya. Alright, maju ya. Ketidakseimbangan elektrolit ya, contohnya hipokalemia. Apa itu hipokalemia? Kekurangan Ada kalium. kalium ya, kekurangan kalium ya akan meningkatkan toksisitas dioksin ya. Harusnya kalian udah pelajari itu di ini ya, di farmakologi CVS ya. Jadi dioksin ini, orang yang memakai dioksin kalau kaliumnya turun, dia akan mengalami meningkatkan toksisitas ya. Nah, hipokalsemia, apa itu hipokalsemia? Kalsium terlalu rendah ya. Justru akan menurunkan ya efektivitas dioksin. Oke, karena dioksin ini kan dia akan memicu detak kekuatan denyut jantung ya, dan kekuatan denyut jantung itu memerlukan kalsium. Jadi kalau kalsiumnya rendah ya dia menurunkan efektivitas. Meskipun kamu ada dioksin ya, tetap aja nggak bisa karena kalsiumnya rendah, ngerti nggak ya? Ini ketidakseimbangan elektrolit ya. Kedua, ketidakseimbangan asam basa ya, yang disebut asidosis itu kalau pH dari darah itu kurang dari 7,35 ya, akhirnya dia akan menurunkan efektivitas dioksin ya. Alkalosis bila pH darah arteri lebih dari 7,45 ya. Nah kan jadinya dia basa. Kalau yang itu asidosis itu asam, alkalosis itu basa, dia akan meningkatkan efek samping dioksin. Nah ini ya, kita masih bicara mengenai dioksin, itu dipengaruhi oleh ketidakseimbangan asam basa juga ya. Nah usia ya, pada umumnya orang lanjut usia ya lebih sensitif terhadap obat-obat seperti dioksin, benzodiazepin ya. Misalnya orang ini susah tidur, kita kasih benzodiazepin, apa yang akan terjadi kalau pada orang tua kita kasih benzodiazepin? Apa bahayanya? Dia lebih sensitif, jadi akhirnya dia kan semua obat-obat CNS itu menyebabkan kebingungan ya. Nah kalau dia menyebabkan pusing-pusing atau bingung, akhirnya gimana orang tua itu? Apa bahayanya? Apa bahaya, paling bahaya kalau orang tua itu mengalami kayak hipotensi atau pusing-pusing atau apa, kegangguan gitulah, gangguan CNS itulah. Jadi gimana? Apa penyebab? Apa bahayanya? Hilang kesadaran nggak sih Pak? Iya Pak, pingsan atau mungkin Iya, tapi kalau dia nggak pingsan, kalau nggak sampai pingsan tapi cuma pusing-pusing, apa apa bahayanya? Orang tua ya. Kalau kalian punya nenek atau kakek itu, gimana bahayanya apa? jantung. Bukan, hah? Oh, Apa? jatuh Pak. Jatuh ya. Orang tua itu kan nggak boleh jatuh ya kan. Ya kita harus perhatikan orang tua itu ya, kayak licin dan di kamar mandi kan sering jatuh tuh ya, apalagi kalau dia pusing ya tambah sering jatuh ya, makanya kita harus hati-hati. Nah pada pasien orang berusia lanjut ya, fungsi ginjal dan hepar juga sudah menurun sehingga obat cenderung terakumulasi ya dan menimbulkan efek samping. Oke. Resistensi bakteri ya. Nah, contohnya kita kasih gentamisin nih ya, kita bilang, "Dok, konsentrasi gentamisinnya udah bagus ya, terusin aja," gitu ya. Nah, padahal belum tentu. Siapa tahu bakterinya udah resisten. Enak aja lu bilang bagus, dari kadarnya memang bagus, tapi bakterinya udah resisten ya. Tetap aja obat itu tidak efektif. Ngerti? Ngerti apa nggak ngerti ya? Nah, ikatan protein atau protein binding ya. Contohnya phenytoin 90% terikat kepada albumin, ya kan? Protein kan, jadi hanya 10% yang bebas dan 10% itulah yang aktif. Nah, sekarang pada pasien yang kadar albuminnya rendah ya, misalnya pada sindrom nefrotik ya. Sindrom nefrotik itu pada pasien ini ya
ginjalnya itu bocor sehingga albuminnya banyak keluar, sehingga kadarnya dalam darah itu rendah, ya. Nah, akan lebih banyak phenytoin akan berada sebagai molekul bebas. Jadi molekul bebas phenytoin itu banyak, sehingga aktivitas phenytoin bertambah, ya, meskipun kadar totalnya tetap sama. Ngerti nggak? Ya. Kemudian therapeutic range, ya. Kadar terapeutik masih kita dalam sini, ya. Penyebab-penyebab dari konsentrasi plasma yang tidak sesuai prediksi, ya. Atau kalau misalnya kita pas cek, ya, kita kan udah hitung nih, kita prediksi kadarnya sekian gitu kan. Misalnya kadarnya harusnya 15 phenytoin, ya. Tapi kok dia rendah banget atau tinggi banget, ya. Nah, kenapa ini kita curiga, ya? Pertama mungkin karena non-compliance, tidak patuh terhadap obat. Entah dia nggak minum atau minum terlalu banyak, ya. Kesalahan dalam dosis atau pemberian obat, ya bisa aja dosisnya kamu dibilang di resepnya dibilangnya 75 mg, tapi asisten apotekernya ngasihnya lebih gitu, ya. Harusnya sehari 1 dikasih hari 2 gitu, ya. Atau pemberian obat di ruangan oleh perawat salah, bisa aja, ya kan? Nah, malabsorption, absorpsinya menurun, terutama untuk oral, ya. Absorpsinya menurun, bioavailabilitas turun, akhirnya kadar juga turun, ya kan? Nah, poor bioavailabilitas rendah, ya. Nah, sama dengan absorpsi tadi itu, ya. Kemudian drug interactions, kita udah lihat tadi ada interaksi obat, ya. Kidney and liver disease, harus kita cek apakah dia punya penyakit ginjal dan liver, ya. Altered protein binding, apakah dia ada perubahan ikatan protein. Dan jangan lupa ada kelainan genetika, ya. Ada obat yang, ya, ada orang yang metabolismenya cepat, ada orang yang metabolismenya lambat, ya. Itu namanya kelainan genetika, ya. Nah, rentang terapeutik dari beberapa obat yang umum, ya. Contohnya ini, ya, digoxin 0,5 sampai 2, lidocaine 1,5 sampai 5 dan sebagainya. Ini kamu nggak usah hafal, ya. Tapi enaknya kalau kita di rumah sakit tuh kita yang sering-sering ini harusnya udah ada masuk ke dalam otak kita, ya. Kayak digoxin ini saya udah hafal, ya. Lithium saya juga udah hafal, ya. Yang udah sering-sering kayak phenytoin 10 sampai 20 udah hafal. Cyclosporin sebenarnya cyclosporin itu tergantung sama penyakitnya, ya. Kemudian valproic acid 50 sampai 100 sudah hafal, ya. Carbamazepine begitu, ya. Nggak perlu kalian hafal, tapi sebagai praktisi bagus juga kalau kalian hafal, ya. Karena nanti ngomong sama dokter kan udah tahu, oh ini gini gitu, ya. Nah, sekarang kalian lihat lagi ke ini, ke kurva-kurva ini, ya. Ini adalah model apa ini? Diberikan secara apa? Bolus atau diberikan secara IV infus singkat? Yang mana ini? IV apa ini? IV apa? Halo? Menyimak gak? Iya, Pak. IV apa? Silvi, ini IV apa? Ini IV bolus atau infusion? Infus, kamu kalau lihat ini kayak gini, dia langsung dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Bolus atau infus? Bolus, ya. Bolus dari tinggi ke langsung bawah, ya. Jadi kalau infus tuh dia ada naiknya, dari 0 naik gitu, itu baru infus, ya. Kalau ada dari 0 naik itu dia infus. Karena infus kan pelan-pelan naik, kalau ini kan turun, ya, dari banyak langsung turun gitu, ya. Nah, ini namanya IV bolus multiple dose, ya. Dosis multiple, ya, dosis berulang. IV bolus berulang, ya, dosis berulang. Nah, yang di sini namanya apa? Sudah mencapai apa? Setelah yang sini yang udah nggak berubah, mencapai steady state, ya. Nah, ini kalian perhatikan, ini namanya CSS max kan, maksimum, ya. Nah, ini CSS min, ya kan? Sering juga kita sebut peak dan trough, ingat nggak?
ya, peak dan trough. Tapi peak itu sebenarnya bisa juga di sini ya, 1 jam setelahnya ya, atau trough itu 1 jam sebelumnya ya. Pokoknya peak itu artinya tertinggi dan trough itu terendah ya. Nah, yang di tengah-tengah sini yang garis titik-titik ini itu namanya CSS average ya. CSS average itu artinya rata-rata ya. Tapi kalau kamu lihat rata-rata sini bukan berarti si max tambah si min dibagi 2, betul nggak? Ya, dia kan bukan di tengah-tengah, dia adanya di sini ya. Jadi kalau saya bilang carilah CSS average, kamu nggak boleh si max tambah si min bagi 2, nah itu salah, ngerti ya. Tapi sekarang yang penting sekarang kamu lihat CSS average ini ya, sebenarnya adalah kalau obat ini diberikan secara IV infus yang berterusan, nah dia akan mencapai CSS average seperti ini ya. Nah, gitu ya, nilai rata-rata. Nah, sekarang kenapa kita ngomongin ini, karena ada hubungannya dengan sampling time, waktu mengambil sampel darah ya. Waktu mengambil sampel darah yang benar sangat penting supaya dapat melakukan interpretasi kadar dengan benar ya. Untuk perhitungan dan perubahan dosis biasanya kita perlu menunggu hingga mencapai steady state, which is 3-5 kali setengah jam, betul kan? Nah, kenapa kita mengambil pada waktu steady state? Karena supaya kita bisa, kalau kita mau mengubah dosis, ini kan steady state nih ya, kita ambil darahnya itu harusnya di steady state, supaya kalau kita ngubah dosis kita ngitungnya udah steady state. Kalau kita masih di sini kita ubah dosis, misalnya gini ya, kamu masih di sini nih ya, kamu udah ambil kadarnya, kamu bilang si peaknya nih 160, wah rendah banget, kamu bilang gitu, dokter bilang rendah banget, saya maunya 200, sok tinggiin sampai 200. Padahal yang 160 ini kan belum steady state. Nanti kalau udah steady state dia jadi 200. Paham nggak? Iya, Pak. Jadi kita mengambil sampelnya itu pada waktu udah steady state ya. Nah, untuk perhitungan dan perubahan dosis sehingga kita ini udah ya. Untuk mengecek toksisitas, sampel dapat diambil kapan aja. Jadi untuk toksisitas mengambil kapan aja, jangan gini. Misalnya nih pasien nih ya, dikasih digoxin. Terus tiba-tiba dadanya langsung nafasnya tuh susah gitu kan. Bradikardia gitu. Terus dokternya curiga, jangan-jangan ini toksisitas digoxin nih. Ya. Terus kamu sebagai apoteker, terus dokternya bilang coba cek kadar digoxin di dalam darah. Terus kamu kan apoteker baru habis belajar farmakokinetik ya. Terus kamu bilang, dok nggak boleh dok, harus tunggu dia steady state dulu dok. Kapan steady state-nya? Ya seminggu lagi dok. Digoxin kan lama, day setengahnya kan lama. Jadi steady state itu kira-kira seminggu lagi. Boleh nggak kamu ngomong gitu? Boleh, Pak. Boleh. Coba pikir lagi. Ini pasien dalam keadaan ini nih, toksik sih. Oh, kalau dalam keadaan toksik enggak, Pak? Enggak ya, nanti harus segera mungkin. Kalau enggak nanti tunggu seminggu lagi ya mati aja orangnya udah. Ya kan? Ya boleh lah kamu tunggu seminggu lagi tapi ngambil darahnya di tanah kusir situ boleh. Enggak, Pak. Nggak boleh, Pak. Ngerti ya? Nah, ya. Nah, untuk obat-obat yang mengikuti model 2 kompartemen, maka sampel darah diambil setelah fase distribusinya selesai. Ya. Setelah fase distribusi selesai, baru kita ambil. Ini untuk 2 kompartemen. Ingat gak yang 2 kompartemen itu kayak gimana? Kayak vancomycin ya. Dia harus ada fase distribusi, terus fase distribusi dan fase post distribusi. Jadi kita harus tunggu fase distribusinya selesai 2 jam ya 2 jam tunggu selesai ya, baru kita ngambil darahnya gitu ya, karena nanti salah kalau kami ngambil darah pada waktu masih fase distribusi ya. Nah contohnya untuk vancomycin itu 2 jam setelah selesai infus, untuk digoxin paling kurang 6 jam setelah minum obat ya. Nah ini maintenance dosage regimen flat profile. Nah ini kalau untuk CSS dia flat profile ini untuk
continuous constant rate infusion. Jadi infus yang berterusan, konstan, ya. Ini multiple oral dose. Jadi ini oral nih tapi dosis ganda, ya. Nah, yang di merah ini adalah CSS average-nya, ya. Nah, tadi IV bolus, ya. Nah, kita yang ini adalah CPIC dan Citraf, ya. Oke. Kemudian ini rumusnya, ya. Nah, kalau intermittent infusion itu artinya infus. Nah, infus yang berjangka pendek dan berulang, ya, berjangka pendek dan berulang, ya. Nah, kamu harus perhatikan yang saya bilang infus itu berarti dia dari 0 naik. Nah, ini infus, ya. Kan mirip-mirip tadi ya, tapi tadi yang bolus itu dia langsung begini ke atas, ya, langsung ke atas, langsung dari atas, ya. Jadi dia ini high peak and high low trough. Jadi kalau dia diberikan secara infus, ya, yang intermittent, dia perbedaan antara peak dan troughnya itu gede. Ya, kamu lihat nggak perbedaan peak dan troughnya tinggi, ya. Yang ini bisa sampai 12, turun sampai 3, ya. 12 turun sampai 3. Ini berapa? 14 turun sampai 5 gitu, ya. Jadi perbedaan antara peak dan troughnya tinggi, ya. Ini menyebabkan toksisitas, ya, karena toksisitas ini kalau peak ini, ya. Nah, rumusnya lain, ya. Rumusnya ini kalau diberikan cuma sekali, ini kalau diberikan berkali-kali berulang, ya. Nah, kemudian ini. Nah, sampling time ada yang disebut Cmax, Cpeak, Cpos, kadar maksimum, ya. Nah, untuk menentukan apakah Cmax yang diinginkan sudah dicapai jika pasien diberikan loading dose. Ingat nggak loading dose? Ya, dosis sekali loading dose, ya, dosis awal atau dosis masukan, ya. Phenytoin pada status epileptikus. Status epileptikus itu epilepsi yang berterusan, ya. Sampai setengah jam epilepsi, ya. Maka kita harus kasih phenytoin dulu secepat mungkin dan secara IV, ya, dengan loading dose. Oke? Simin, Citraf, Cipri, kadar minimum, ya, waktu sampling yang paling umum karena gampang, ya. Dia diambil sebelum diberikan the next dose, sebelum diberikan dosis yang berikutnya, ya. Mengurangi, maksudnya gini loh, ya. Maksudnya kalau Cpic kan kamu ambilnya di sini kan, Cpic kan, ya. Nah, Citraf itu kan kamu ngambilnya di sini. Jadi ngambilnya di sini gampang waktunya ditentukan karena sebelum kamu memberikan obat baru lagi, kamu ambil kan gampang, ya kan. Kalau Cpic kamu harus prediksi kapan sih dia peaknya, ya. Nah, bisa juga sih setelah selesai infus. Jadi setelah selesai infus itu biasanya Cpic, ya. Tapi biasanya kita ngambil Citraf karena kita mau lihat yang paling bawah. Kalau yang paling bawah ini rendah banget, nah, kemungkinan dia nggak akan toksik atau gimana, ya. Atau kemungkinan dia nggak akan efektif. Waktu sampling paling umum mengurangi variasi karena tidak dipengaruhi oleh absorpsi maupun distribusi. Ya kan, yang tadi kan kalau dia Cpic itu dia dipengaruhi oleh distribusi kalau dia 2 kompartemen, ya. Random sampling untuk mendeteksi toksisitas. Repeat sampling diulangi kalau hasilnya terlalu rendah atau terlalu tinggi, ya. Jika ada kecurigaan, kesalahan pemberian obat atau ketidakpatuhan, maka kita repeat sampling, ya. Kalau sampelnya rusak bisa terjadi, ya. Atau waktu sampling yang salah. Jadi kita mesti repeat sampling, ya. Nah, mengenai puncak dan lembah yaitu Cpic dan Citraf, ya. Untuk kebanyakan obat kita dapat mengambil baik Cpic maupun Citraf, ya. Kadar peak setelah selesai infus kecuali untuk mengikuti model 2 kompartemen atau setelah selesai absorpsi untuk oral. Jadi misalnya oral ini kasih oral, kita tahu absorpsinya selama 2 jam. Jadi kita ngambil peaknya setelah 2 jam gitu, ya. Nah, kadar trough itu sampling diambil sebelum diberi obat yang berikutnya, ya. Nah, untuk infus berterusan untuk infus berterusan yang tadi itu tidak ada peak dan trough,
ya, karena misalnya ini infus yang berterusan tuh contohnya yang ini ya. Contohnya yang mana? Contohnya yang ini kan infus berterusan, nggak ada si peak, nggak ada si trough, ya. Untuk infus berterusan tidak ada peak dan trough, kadarnya konstan selama infus diberikan. Kadar mana yang diambil tergantung tujuan TDM. Jadi kalau misalnya itu dia infus berterusan, terus kamu bilang, ayo ambil si trough atau ambil si peak, bodoh kamu. Nggak ada si peak, nggak ada si trough. Ya kan dia infus berterusan, ngerti nggak? Ya. Nah, yang tadi itu CSS average ya. CSS average digunakan jika obat diadministrasi secara infus berterusan. Atau profile targetnya adalah konsentrasi rata-rata. Kadang-kadang di buku itu profile target ya, yang dalam kurung itu rentang terapeutik itu diberikan untuk CSS average. Kayak di Joxin itu ya diberikan untuk CSS average. Maka kita harus menggunakan CSS average. Ya, contohnya adalah theophylline dan vancomycin, digoxin dan theophylline oral. Ya. Lebih mudah dihitung, rumusnya lebih sederhana. Ya, karena hasilnya itu sama dengan jika profilnya ini flat. Ya, flat itu datar. Ya. Nah. Sekarang mengenai AUC, area under the curve ya. AUC biasanya dipakai untuk mengukur paparan total obat ya. Semakin besar AUC, semakin banyak terpapar obat ya. Nah, kita udah pelajari AUC itu sama dengan F kali dose dibagi clearance ya. Misalnya vancomycin beresiko toksik jika AUC 24 jam lebih dari 700 atau C-trough lebih dari 20 ya. Alright. AUC juga sering digunakan untuk obat-obat kanker dan imunosupresan ya. Umumnya memerlukan 8 sampai 10 sampel darah ya, atau AUC diprediksi dari konsentrasi dengan 1 sampai 3 sampel ya. Kita kan udah belajar ke AUC kan, yang waktu kita praktikum kedua itu ya kan, karena kita memerlukan beberapa sampel darah, ingat gak ya. Nah, sekarang kita coba aplikasikan ke beberapa obat ya. Gentamicin contohnya, dosis biasanya 3 sampai 6 mg per kg per hari ya, dibagi dalam 3 kali sehari. Oke. Therapeutic range 5 sampai 10. Trough level di atas 2 mg dikaitkan dengan nefrotoksisitas. Artinya kalau troughnya lebih dari 2 berarti kemungkinan terjadi nefrotoksisitas itu tinggi ya. Kalau peak di atas 14 kemungkinan terjadi octotoxicity, yaitu pendengarannya terganggu ya. Nah, dia juga ini dosis biasa, dia bisa diberikan juga once daily dose ya, dosis sekali sehari ya. Nah, kalau dosis sekali sehari kan berarti kita ngambil dosisnya lebih tinggi ya. Nah, maka kita dapat mencapai peak yang 20 sampai 30 ya. Troughnya biasanya di bawah 1 karena sampai akhir hari itu dia udah sampai nggak ada lagi, atau biasanya tidak terdeteksi karena udah rendah banget ya. Nah, sampling time biasanya C1 dan C6, yaitu setelah jam pertama dan jam ke-6 karena masih ada gitu ya. Nah, siklosporin, beberapa kajian menemukan bahwa sampel yang paling penting adalah C2, 2 jam setelah pemberian obat. Waktu sampling yang biasa adalah C0 sebelum pemberian obat dan C2 ya. Contohnya dalam 2 bulan setelah transplantasi, target C0-nya 350 sampai 450 ya. Sedangkan target C2 setelah C2 itu maksudnya apa? 2 jam ya. C0 itu trough sebelum pemberian obat. C2 setelah pemberian obat 2 jam. Jadi harus lebih tinggi. 1700 sampai 2100. Oke. Obat-obat lain antiepileptik ya, C-max setelah loading dose untuk maintenance C-trough pada steady state. Theophylline, C-peak 0,5 sampai 1 jam setelah loading dose ya, maintenance C-trough pada steady state. Digoxin, nah steady state-nya setelah 4 sampai 5 hari. Yang tadi kita bilang kira-kira 1 minggu ya. Nah, ambil sampel minimal 6 jam. Ini bukan 6 apa nih? 6 jam
ya, saya 6 jam ya. 6 jam setelah administrasi. Biasanya trough level yang diambil. Oke. Nah, informasi yang kan untuk order itu kita perlu borang ya. Informasi yang perlu pada borang itu adalah nama, nomor KTP, registrasi number ya, usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, bangsal, nomor ruangan dan nomor pasien itu ya. Nomor katil apa, nomor bed number ya, nomor katil. Kamu tahu nggak katil? Ranjang ya. Nomor ranjang. Yang bahasa Malaysia katil ya. Kemudian informasi berkaitan dengan pasien, status kehamilannya, sejarah penyakit ya secara ringkas ya, penyakit-penyakit penyerta lainnya kayak diabetes, hipertensi, fungsi-fungsi organ seperti ginjal, hati ya. Nah, informasi obat dan sampling, obat-obat lain dipakai juga, takutnya ada interaksi ya. Nomor obat yang akan dimonitor, tanggal dimulai, dosis dan rute administrasi, tanggal dan waktu dosis terakhir sebelum sampling, karena penting kapan dosis terakhirnya yang diberikan sebelum disampel ya. Tanggal dan waktu sampling ini paling perlu ya, tanggal dan waktu sampling. Oke. Yang lain-lainnya itu nama dan tanda tangan dokter dan apoteker, dan jangan lupa juga tujuan permohonan TDM. Kan kalau tujuannya toksisitas kapan aja boleh, ya kan? Jadi kita harus ada tujuan permohonan TDM, ya. Kemudian sumber-sumber kesalahan yaitu wrong patient, keliru pasiennya, ya. Sample deteriorated, sampelnya rusak. Hemolyze itu terpecah, ya, pecah darahnya itu pecah. Hemolyze rusak, sampel rusak, misalnya sel darah pecah. Wrong sampling time. Ya, AC technical error, kesalahan teknis ya. Failure to calibrate, tidak terkalibrasi. Konsentrasi too high or too low tadi yang disebut ya. Too high or too low. Too low dia nggak terdetek. Too high juga lebih dari kemampuan dari mesinnya gitu ya. Oke. Nah, ini aja. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum atau udah nggak bisa ngikutin lagi, terlalu cepet ya. Nggak ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian dulu ya. Mohon maaf bila saya tidak menerangkan dengan baik ya. Tapi mudah-mudahan kalian mendapatkan ya, bisa juga belajar sendiri juga ya. Kalau masih ada pertanyaan bisa tanya di ini ya, di kesempatan akan datang ya. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih, selamat Banyak, malam. Ini nggak foto Pak. Ya, ntar mau